taufik dan hidayah serta inayahnya untuk kembali melanjutkan pembahasan kita tentang kitab Tauhid dengan syarahnya. Dan tema yang kita akan angkat pada pagi ini adalah anggapan sebagian daripada orang-orang musyrikin terdahulu sebelum Islam, masa jahiliyah, bahwasanya hujan itu turun karena adanya bintang-bintang tertentu yang muncul. Ya. Berkata Syekh Muhammad rahimahullah, babu ma jaa fil istisqa'i bil anwa'. Bab penjelasan tentang dalil-dalil, larangan-larangan, ancaman-ancaman terhadap anggapan-anggapan bahwasannya hujan itu turun disebabkan karena bintang. Para pemirsa Ahsan TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berkata Syarikh Syekh Abdurrahman Al-Asimi An-Najdi rahimahullah, ay min an-nahyi an dzalika wal wa'id syadid, larangan, ancaman yang bersangatan, at-taghlidul akid, yang begitu besarnya larangan tersebut yang ditekankan, wa bayanu annahu kufrun, dan ini penjelasan bahwasanya perbuatan ini, keyakinan ini, hujan turun karena bintang, itu adalah kekufuran. Ya, sebagaimana anggapan sebagian orang bahwasanya ada makhluk manusia pawang hujan mampu menahan hujan atau menurunkan hujan. Ini adalah kufur, syirik. Karena hujan adalah merupakan rahmat Allah, berkaitan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dia yang menurunkan kapan dia mau. Tak ada hubungannya dengan terbitnya bintang, tenggelamnya bintang. Tak ada hubungannya dengan pawang hujan atau bukan pawang hujan. Ya. Dahulu kala sebelum Islam datang, orang-orang Arab, masyarakat jahiliyah, mereka senantiasa menisbatkan hujan turun karena munculnya bintang tertentu. Mereka mengetahui ada 28 bintang yang muncul dalam setahun berganti-gantian. Yang satu muncul, yang satu tenggelam. Mereka mengenal bintang-bintang tersebut. Mereka tahu kapan datangnya, kapan munculnya, kapan tenggelamnya. Ya, terkenal juga dengan nama Manazilul Qamar. Inilah tempat-tempat ya bulan, sebagaimana kata Allah, wal qamara qaddarnahu manazila, dan bulan telah kami tetapkan tempat-tempatnya, ya, hatta ada kal urjunil qadim, sehingga dia akan kembali kepada posisi semula yang awal. Ya, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, mereka tahu bahwasanya bintang-bintang ini setiap 13 malam akan pindah posisinya, dari satu posisi ke posisi yang lain bersamaan dengan terbitnya fajar. Ya, ketika ada yang pindah ini, ketika ada yang tenggelam, ada pula yang muncul. Ya, mereka menganggap kemunculan bintang inilah merupakan penyebab turunnya hujan. Ya, tentunya hal ini adalah merupakan anggapan yang keliru. Sebagaimana anggapan orang-orang sekarang, ada orang yang mampu menurunkan hujan, ada yang mampu memindahkan hujan, ada yang mampu menahan hujan. Ini semuanya buah daripada kejahilan terhadap Allah. Wa ma qadarullah haqqa qadrih, mereka tidak tahu menempatkan Allah pada tempat yang layak. Ya, alangkah dahsyatnya Allah, kekuasaannya bukan di tangan makhluk. Dia yang menciptakan segala sesuatu, dia menggerakkan segala sesuatu, dia yang mencurahkan hujan kapan dia mau, dan dia memberikan hujan ke tempat yang dia inginkan, yang dia kehendaki. Ya, dia yang membagi-bagi rahmatnya. Apapun rahmat Allah dan hujan bagian daripada rahmat Allah. Bukan manusia yang berhak membagi-baginya, memindahkannya, menahannya. Mereka berdusta. Kadzabu Allah, mereka berdusta. Ya, ahum yaqsimuna rahmat rabbik. Apakah mereka mengklaim mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhan? Mereka yang bisa memindahkan rahmat Tuhan hujan ke tempat ini, ke tempat itu, menahan rahmat Tuhan hujan dari tempat ini dipindahkan ke tempat itu. Ini semuanya anggapan jahiliyah. Ya, yang meskipun dalam masa jahiliyah tetap ada, diyakini oleh sebagian orang-orang yang telah memeluk Islam karena kejahilannya, kebodohannya terhadap nilai-nilai tauhid yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena jauhnya daripada ilmu yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka meyakini ada pawang hujan, bisa mindah-mindahkan hujan semau hatinya. Ada pawang hujan yang menguasai langit, dia punya remote yang mengontrol langit, kapan dia tekan remote turun hujan. Ini semuanya kedustaan. Nasallahu
Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha. Yang mengaku bisa memindahkan hujan, mendatangkan manfaat, menolak mudarat. Semakin banyak para dukunnya adalah negeri yang semakin dekat kehancurannya. Subhanallah. Dan negeri-negeri yang sedikit dukunnya itu semua dampak daripada ilmu yang tersebar adalah negeri-negeri Allah akan curahkan kepadanya keberkahan. Pemirsa Ahsan TV dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berkata Syekh Muhammad rahimahullah, wa qaulillahi ta'ala, dan Allah tabaraka taala berfirman, wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun, dan kalian menjadikan rezeki kalian yang Allah berikan kepada kalian berupa hujan, berupa rahmatnya, annakum tukadzibun, kalian nisbatkan rezeki hujan tersebut kepada bintang, sungguh kalian telah berkata dusta. Ya, adalah merupakan kesalahan fatal ketika seseorang ditolong oleh orang lain, tapi dia memuji orang yang tak menolongnya, menisbatkan pertolongan tersebut kepada orang lain. Ini kufur nikmat namanya. Allahu Akbar. Bagaimana engkau punya seorang anak yang engkau mensubsidi sang anak, selalu kau berikan kepadanya segala sesuatu apa yang dibutuhkan, tapi sang anak tak pernah sedikit pun mensyukuri apa yang kau berikan. Bahkan dia bersyukur kepada orang selainmu, bersyukur kepada tetanggamu yang tak pernah memberikan apapun kepadanya. Bukankah ini merupakan kufur nikmat? Ya, bila engkau punya seorang budak yang engkau sejak kecil mengasuhnya, membesarkannya, memberikan makanan, minuman, menjaga kesehatannya, subhanallah, agar dia bekerja untukmu, namun dia bekerja untuk selainmu, agar dia memberikan berterima kasihnya kepadamu, tapi dia berterima kasih kepada orang selainmu yang tak pernah memberikan kepadanya apapun yang kau berikan. Bukankah ini merupakan kufur nikmat? Ya, anjing saja tahu membalas budi. Anjing yang dibesarkan tuannya akan rela senantiasa mengabdikan diri untuk tuannya. Bahkan kalaupun dia mati, dia rela untuk Tuhannya, untuk tuannya yang telah membesarkan dan mengasuhnya. Bagaimana mungkin manusia yang Allah ciptakan, Allah berikan kepada rezeki, Allah curahkan kepada limpahan nikmatnya, kemudian mengatakan rezeki tersebut bukan dari Allah datangnya, tapi dari bintang. Rahmat Allah berupa hujan bukan dari Allah, tapi dari bintang. Ini kufur nikmat. Karena itu Allah mengatakan, wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun, kalian menjadikan rezeki ya Allah anugerahkan kepada kalian, kalian nisbatkan kepada selain Allah, kalian sudah berdusta. Ya, berkata Asy-Syarih Syekh Abdurrahman Al-Asimi rahimahullah, an-najri ay taj'aluna hazzakum min syukrillahi alaikum, kalian menjadikan bagian daripada tanda syukur kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, idza asabakumul matar wal barakah, manakala turun kepada kalian hujan dan keberkahan, wal khair, kebaikan, annahum tukadzibun, namun kalian mendustakannya, binisbatin ni'am li ghairillah, di mana kalian menisbatkan nikmat-nikmat tersebut kepada selain Allah, minal kawakib wal makhluqat. Kalian katakan ini hujan gara-gara bintang, ini hujan gara-gara makhluk. Ini hujan tak datang di sini pada pesta ini gara-gara pawang hujan si fulan, tak jadi hujan turun. Ini hujan menjadi gerimis, dari lebat menjadi gerimis karena pawang hujan si fulan. Dia pindahkan hujan lebat ke tempat lain, dibuat dari sini gerimis. Ini kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, allati la qudrata laha 'ala syai', makhluk itu tak memiliki kemampuan apapun. Ya. Wa akhraja Ahmad wa Tirmidzi wa ghairuhuma, berkata Asy-Syarih Syekh Abdurrahman Al-Asimi rahimahullah, Imam Ahmad mengeluarkan dari Tirmidzi wa ghairuhuma dan lain-lainnya, an Ali dari Ali qala, berkata Ali, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tafsir ayat wa taj'aluna rizqakum yaqulu syukrakum, kalian menjadikan tanda kesyukuran kalian, annakum tukadzibun, bahwasanya kalian berdusta, taquluna mutirna binau'i kadza wa kadza, karena kalian mengatakan kami dicurahkan hujan dengan bintang fulan dan bintang fulan. Semua ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tafsiran pertama, taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun, atau tafsiran yang kedua yang juga benar maknanya, taj'aluna hazzakum wa nasibakum minal qur'ani annakum tukadzibun, kalian menjadikan seharusnya keberuntungan yang kalian peroleh berupa Quran
dalamnya ada petunjuk, ada pedoman, ada hidayah, dengan mendustakan Quran tersebut, mendustakan petunjuk tersebut, hidayah tersebut. Dan kedua-dua tafsir ini benar. Ya, Allah mencela orang-orang yang mendustakan Quranul Karim, yang merupakan kitab petunjuk dan hidayah, membawa mereka kepada kebenaran. Yang mendustakannya, dia tak pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini nikmat besar diturunkan Quran. Bagaimana kau kufur dengannya? Ini nikmat. Manusia tanpa petunjuk Quran, apa jadinya mereka? Jadilah mereka bagaikan binatang yang tak ada pedoman dan petunjuk. Subhanallah. Pemirsa Hasan TV ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah wa an Abi Malik al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Dari Abu Malik al-Asy'ari semoga Allah meridainya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'un fi ummati min amri jahiliyyati la yatrukunahunna. Ada 4 perkara yang mana perkara ini adalah merupakan sisa-sisa amalan atau keyakinan yang diamalkan, diyakini masyarakat jahiliyah. La yatrukunahunna, mereka belum mampu meninggalkannya secara utuh. Maka Nabi menyebutkan, walaupun jahiliyah telah berakhir dengan Islam, namun masih ada sebagian perkara-perkara jahiliyah tersebut dianut, diyakini oleh sebagian orang-orang Islam. Dan sadaqa Rasulullah, Nabi benar. Apa yang dikatakan Nabi ini masih terjadi, padahal ini merupakan perkara jahiliyah yang seharusnya hilang, dibuang jauh-jauh dari Islam. Alangkah banyaknya masyarakat masih meyakini tradisi-tradisi, ajaran-ajaran leluhur nenek moyang jahiliyah sebelum Islam. Sebagian orang meyakini bahwasanya ya, sungai yang mengalir pada mereka, di sana ada buaya-buaya, itu buaya adalah merupakan buaya ya jadi-jadian, tak boleh dibunuh apapun cerita, walaupun memangsa mereka. Setiap tahunnya mereka menghantarkan ke sungai tersebut kepala kerbau, dibuatlah upacara yang begitu besarnya, mendatangkan turis dan macam-macam manusia datang, dihantar kepala kerbau, diserahkan sebagai persembahan ke sungai. Ini semua adalah jahiliyah, tapi masih ada dalam Islam. Ya, jimat itu perkara jahiliyah, tangkal-tangkal raja-raja itu perkara jahiliyah. Ya, kaum musyrikin selalu mereka pakai jimat, pakai tangkal, pakai raja. Tapi setelah Islam datang, masih juga ada sebagian orang yang percaya dengan jimat, dengan tangkal. Ya, di sini Nabi mengatakan ada 4 perkara-perkara jahiliyah yang masih ada pada umatku. La yatrukuhunna, mereka tidak mampu meninggalkannya. Karena apa? Karena kejahilan terhadap apa yang dibawa Rasul. Mengapa muncul kejahilan? Karena ilmu yang tak datang kepada mereka, tak sampai kepada mereka. Subhanallah. Ya, akhirnya mereka dalam kejahilan, menganggap itu perkara dalam Islam dibolehkan, padahal ditentang dalam Islam. Ya, tentu ini merupakan celaan kepada amalan-amalan tersebut, karena dikatakan jahiliyah. Jahiliyah adalah zaman sebelum ada di sana ilmu yang datang daripada wahyu. Ya, karena itulah segala macam perkara-perkara jahiliyah dicela. Contohnya Allah berkata kepada kaum wanita, wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Janganlah kalian pamer perhiasan, bersolek, menampilkan keindahan perhiasan kalian agar ditonton oleh laki-laki lain yang tak hal bagi kalian. Karena ini merupakan perbuatan kaum jahiliyah. Yang namanya bersolek untuk laki-laki bukan mahram, menghiasi diri dengan parfum, macam-macam, ini adalah sifat orang-orang jahiliyah dan Allah melarang. Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Janganlah kalian meniru ya, cara bersolek untuk menampilkan kecantikan diri di hadapan laki-laki bukan mahram sebagaimana dibuat kaum jahiliyah terdahulu. Maka semua perkara jahiliyah dicela. Dan boleh saja seseorang yang telah beriman kepada Allah, berislam, kadang-kadang dalam dirinya ada sifat-sifat jahiliyah yang belum hilang. Pernah 2 orang sahabat Nabi yang mulia SAW mereka berselisih. Maka yang satu marah. Maka dia berkata kepada sahabatnya, mencela. Dia berkata, ya ibna amatis sauda, wahai anak perempuan kulit hitam,
Dia celah ibunya karena ibunya kulit hitam, berkulit hitam. Maka sang sahabat ini bersedih dicela ibunya dengan kulitnya. Inilah namanya rasis. Subhanallah, membanggakan ras yang satu, melecehkan ras yang lain, dan Islam menolak yang namanya rasis. Maka dia melapor kepada Nabi SAW. Rasulullah memanggil sahabat tadi. Berkata Rasulullah, innaka mru'un fika jahiliyah. Engkau ini seorang laki-laki, dalam dirimu ada benih-benih jahiliyah. Subhanallah. Maka kadang-kadang tak kita sadari, meski kita sudah beriman, sudah masuk Islam, beriman dengan Rasulullah, kadang-kadang masih ada nempel dalam diri kita perkara-perkara jahiliyah. Dan di sini Nabi menyebutkan ada 4 hal perkara jahiliyah yang masih ada pada umat Islam. Maksudnya pada sebagian mereka yang tidak mengetahui karena kejahilannya. Apa dia? Al-fakhru bil ahsab. Yang pertama adalah bangga dengan keturunan. Ya. Bangga dengan nenek moyang, bangga dengan kakek moyang, leluhur. Ya, membangga-banggakan mereka, keagungan mereka, kejayaan mereka, masa lalu mereka. Dan ini adalah merupakan kebodohan yang besar. Dalam Islam kita tuh dilarang berbangga-bangga. Jangankan berbangga-bangga dengan amalan orang, kehebatan orang, berbangga dengan amalan kita sendiri pun tak boleh. Kita dilarang berbangga dengan apa yang kita amalkan daripada kebaikan. Dilarang berbangga-bangga. Ya. Kalaulah kita dilarang berbangga-bangga dengan apa yang kita lakukan dari amal saleh, kebaikan. Bangga karena sudah hafal Quran. Bangga karena sudah hafal sekian ribu hadis. Bangga karena sudah mengaji. Bangga. Dilarang berbangga-bangga. Ya. Islam memerintahkan kita untuk mensyukuri nikmat Allah berikan kepada kita dan tawadhu, merendahkan diri, bukan berbangga-bangga. Ya. Allah tidak menyukai setiap orang yang berbangga-bangga. Ya. Bahasa Arabnya fakhur. Wala tamshi fil ardi marhan. Janganlah kau berjalan di bumi dengan sombong. Innaka lan tablughal arda. Innaka lan tablughal jibala, innaka lan tablughal arda wa la tamshi fil ardi marahan. Ya, janganlah kalian berjalan di muka bumi dengan keadaan sombong. Ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala melarang kita berbuat sombong, kita tak akan pernah mampu untuk menyamai tingginya gunung. Tak akan pula mampu untuk menggali bumi ini. Ya. Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang berbangga-bangga. Ya. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang pertama. Al-fakhru bil ahsab, berbangga-bangga dengan nenek moyangku nabi. Aku keturunan nabi, nenek moyangku orang alim, nenek moyangku kiai. Untuk apa kau berbangga dengan amalan orang lain? Dengan amalanmu sendiri saja pun dilarang berbangga-bangga. Ya. Dalam Islam yang diperintahkan kita untuk tawadhu, diperintahkan kita untuk bertakwa, diajarkan kita bahwa barometer manusia dalam pandangan Allah dengan takwa, bukan dengan nenek moyang, bukan dengan orang tua. Jangan katakan ayahku nabi, karena Nabi yang mulia SAW mengajarkan kepada umatnya agar tak berbangga dengan beliau sebagai nabi, sebagai ayah. Kata Rasulullah, wahai Fatimah bintu Muhammad, tebus dirimu dari azab Allah, sesungguhnya aku ayah ini Muhammad tak akan mampu menebus dirimu daripada azab Allah. Subhanallah. Pemirsa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi barometernya bukan orang tua kita siapa, tapi takwa kita. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia antara kalian dia yang paling bertakwa. Bukan karena harta orang itu yang dibangga-banggakannya dia menjadi mulia, bukan karena anak-anaknya hebat semuanya menjadi mulia, tapi semuanya takwa yang membuat orang menjadi mulia. Kata Allah, wa ma amwalukum, tidaklah harta-harta kalian, wala auladukum, tidak pula anak-anak kalian, billati tuqarribukum indana zulfa, yang mampu membuat kalian dekat kepada kami kedudukannya. Bukan itu, bukan harta, bukan anak-anak, tapi takwa. Dan dalam riwayat Abu Dawud berkata Rasulullah, innallaha qad adhhaba ankum aibatal jahiliyah, Allah telah menghilangkan dari kalian kepungan jahiliyah, wa fakhraha bil aba, Allah telah menghilangkan dari kalian berbangga-bangga dengan ayah nenek moyang.
Innama huwa mu'minun taqi, yang ada hanyalah seorang mukmin. Jika bertakwa, maka dia layak dimuliakan Allah. Aw fajirun syaqi, jika tak bertakwa alias berbuat kemaksiatan, berbuat kefasikan, dialah orang celaka, meski ayahnya Nabi. Tak berguna bagi putra Nuh, kenabian ayahnya Nuh tak berguna. Ayahnya Nabi tapi putranya kafir, tak ada guna. Ya, annasu banu Adam, manusia itu semuanya anak Adam. Wa Adam min turab, dan Adam itu asalnya dari debu. Apa yang kau banggakan karena engkau debu saja? Ya. Fakhrul insan, berkata al-musannif, fakhrul insan bi amalihi manhiyun anhu. Berbangga dengan amal saja dilarang. Fa kaifa bi iftikharuhu bi amali ghairi, bagaimana membanggakan amal orang lain? Engkau punya mobil, engkau punya kekuasaan, jabatan, engkau konglomerat, engkau pejabat, itu saja dilarang kau berbangga-bangga. Tak boleh, dilarang dalam agama ini. Bagaimana pula engkau tak punya apapun, tetanggamu yang kaya, tetanggamu yang pejabat, tetanggamu yang segalanya, engkau berbangga-bangga dengan mereka, padahal mereka nggak ada hubungan denganmu. Subhanallah. Bagaimana kau banggakan apa-apa yang bukan menjadi milikmu, milik orang lain? Benar, saya dimuliakan oleh Allah SWT. Maka ini yang pertama dilarang, masih ada dalam diri sebagian orang-orang Islam bangga dengan nenek moyangnya. Ya, bahkan terkadang dengan itu dia berusaha memakan harta manusia dengan jalan batil. Mentang-mentang dia keturunan Nabi, akuannya, akhirnya ingin diperlakukan istimewa, ya, ingin dipuja, disanjung, diberikan kepada segala sesuatu. Ini bertentangan dengan Islam. Yang kedua, watta'nu fil ansab. Yang kedua adalah mencela nasab. Yang pertama bangga-bangga dengan keturunan nenek moyang. Yang kedua mencela nasab dengan merendahkan nasab lain. Biasanya akan senantiasa seiring. Mana kalau dia membanggakan orang tuanya, nenek moyangnya, sukunya, bangsanya, dia akan merendahkan suku lain, bangsa lain. Dan ini bukan dalam Islam dipuji, tercela. Kita dilarang meniru sifat Yahudi. Yahudi menganggap mereka bangsa pilihan Tuhan. Selain mereka adalah keledai-keledai yang dalam wujud manusia diciptakan Allah agar mudah bermuamalah dengan mereka. Ini adalah merupakan ajaran yang sangat terkutuk. Kita semuanya manusia dari Adam. Yahudi mengatakan tidak, jenis kami berbeda, bukan dari debu sebagaimana kalian. Kami adalah manusia pilihan Tuhan. Ya, ini adalah cara beragama mereka. Islam melarang. Kau lihatlah bagaimana Islam menyamakan antara Umayyah, menyamakan antara Bilal bin Rabah, Salman Al-Farisi, dengan sahabat-sahabat Nabi, dengan Hamzah, dengan yang lain-lainnya sama dalam keislaman mereka. Tidak ada yang namanya kasta-kasta dalam Islam. Si fulan lebih baik derajatnya, martabatnya karena ayahnya berdarah biru, tak ada dalam Islam. Subhanallah. Maka berbangga-bangga dengan nasab orang tua, merendahkan nasab orang lain, ini tercela dan ini perbuatan jahiliyah. Subhanallah. Yang ketiga, wal istisqa'u bin nujum. Ini yang kita bahas. Perkara jahiliyah masih melekat dalam tubuh sebagian kaum muslimin, mengkait-kaitkan turunnya rahmat Allah, hujan, dengan sebab bintang. Pada minggu lalu kita bahas orang mengkaitkan keberuntungannya dengan bintang pula. Lihat bintangnya Virgo, bintangnya Pisces, lihat bagaimana masa depannya, lihat asmaranya, lihat rezekinya. Ini semua tradisi jahiliyah. Ini sekarang sebagian masyarakat jahiliyah terdahulu meyakini hujan turun gara-gara bintang ini terbit, yang lain tenggelam. Bintang inilah penyebabnya, dan ini kufur besar. Menisbatkan hujan turunnya bintang yang menurunkan hujan, ini kufur besar, kufrun akbar. Kekafiran yang mengeluarkan seorang daripada Islam. Kalau dia beranggapan bukan Allah yang menurunkan hujan, tapi sebabnya bintang ini syirik dan diharamkan, syirik kecil. Haram. Ya, karena Allah tidak pernah menjadikan bintang-bintang ini penyebab turunnya hujan. Sebagaimana yang mereka klaim, ini diharamkan ulama. Jadi ini yang ketiga, wal istisqa' bin nujum. Mereka mengatakan ini hujan turun gara-gara bintang. Ya, tak boleh. Kalau dia menganggap bintang yang menurunkan hujan, ini kufur besar. Kalau dia menganggap ini adalah merupakan sebab
Allah yang menjadi penyebabnya, karena muncul bintang ini hujan pun turun, maka ini haram. Sebagaimana kita tak boleh mengatakan ini namanya misalnya ya panen raya para nelayan-nelayan ini gara-gara mereka memberikan sembahan kepada makhluk-makhluk di lautan, arwah-arwah di lautan, jin-jin di lautan. Gara-gara persembahan inilah yang mereka hantarkan ke lautan, maka ikan mereka menjadi banyak, panen mereka menjadi berlimpah ruah. Ini tak benar dan ini perkara haram. Ya, jika mereka berkeyakinan apa yang mereka agungkan berupa makhluk di lautan yang mereka sebut jin, demit, apapun namanya, ya, mereka mengatakan ini yang membuat panen menjadi panen raya. Ini syirik besar, ini kekufuran, mengeluarkan daripada Islam. Jika mereka mengatakan Allah yang mengatur sekalian, tapi dengan perantara apa yang dihantarkan ini tengah lautan berupa kepala kerbau dan semacamnya, inilah sebabnya panen raya. Ini haram. Ya. Dan menjurus kepada kekufuran, kesyirikan. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tak boleh kita mengatakan ini hujan turun gara-gara bintang ini terbit, yang lain tenggelam. Tak boleh. Karena bukan bintang yang ada kaitannya dengan turunnya hujan atau tak turunnya hujan dalam Islam. Sebagaimana kau tak boleh mengatakan ini hujan menjadi gerimis, menjadi rintik-rintik gara-gara pawang hujan si fulan atau si fulana. Ya, dia berjalan-jalan, dia memukul kentongan, dia memukul ya gemerincing lonceng, kemudian akhirnya hujan menjadi reda karena dipindahkan oleh si fulan. Bahaya. Itu kekufuran. Berikutnya jemaah sekalian, wan niyahah, perkara lain yang keempat yang masih ada dilakukan oleh sebagian kaum muslimin padahal dia merupakan tradisi jahiliyah, an-niyahah, meratapi mayat. Ya, ketika ada yang meninggal maka mereka menjerit-jerit histeris, merobek-robek baju mereka, macam-macam. Kadang mereka menggunduli kepala mereka, ini dilarang. An-niyahah namanya meratap. Ya. Kadang-kadang menampar-nampar wajahnya karena meninggal putranya, keluarganya, suaminya. Ini menunjukkan dia tak rela dengan ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan dia tak memiliki kesabaran. Yang harus dia miliki, seharusnya dia bersabar karena ini ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan dosa besar. Ya. Kalau saja seorang itu menangis karena ada kerabat yang meninggal, anaknya, suaminya, istrinya menangis, ya tak mengapa sekedar menangis, itu bentuk rahmat dan bahkan itu dianjurkan. Nabi itu ketika meninggal cucunya, meninggal putranya Ibrahim, Rasulullah menangis. Bertanya salah seorang sahabat, ya Rasulullah, kenapa Anda menangis? Kata Nabi, inilah rahmat Allah berikan kepada manusia. Dan sesungguhnya Allah akan menghukum dengan apa yang keluar daripada lisan berupa ucapan-ucapan, ratapan, dan apa yang dilakukan oleh tangan berupa menampar dan semacamnya. Perbuatan, bukan tangisan. Sekedar menangis, tak mengapa. Bahkan dianjurkan, menunjukkan memang benar kita cinta kepadanya. Orang yang menangis karena meninggal kekasih hatinya, ini tidak menunjukkan dia tak rela dengan takdir. Dia rela, ridha. Tapi namanya hati manusia tersentuh dan dia sedih, ini tak mengapa. Berkata Rasulullah SAW dalam hadis lainnya, an-naihatu, perempuan yang meratap, idza lam tatub, jika dia mati dalam keadaan tidak bertaubat, qabla mautiha, tidak dia bertaubat sebelum matinya, tuqamu yaumul qiyamah, nanti di hari kiamat dia akan dibangkitkan. Wa 'alaiha sirbalun min qatiran, dia akan diberikan pakaian daripada timah yang dipanaskan. Timah dipanaskan, akhirnya dia mencair, kemudian itulah yang menjadi pakaian perempuan-perempuan yang meratap. Ya, min qatiranin wa dir'in min jarabin, akan dipakaikan pakaian dari dir', ya, semacam besi. Bayangkan bagaimana seseorang dipakaikan pakaian besi, kemudian disiramkan padanya timah yang meleleh. Allahu Akbar. Jangankan timah meleleh, besi saja kau memakai pakaian besi, kau diletakkan di padang pasir, alangkah dahsyat panas yang kau rasakan pada tubuhmu.
Dicabut semua pakaianmu yang terbuat dari kain. Kau dipakaikan pakaian besi. Engkau dijemur seharian di padang pasir yang begitu panas. Alangkah dahsyatnya tubuhmu. Bagaimana setelah itu disiram dengan timah panas? Inilah pakaian perempuan-perempuan yang meratap manakala meninggal orang-orang yang dia kasihi. Hadis riwayat Muslim. Walahu ma'an Zaid bin Khalid al-Juhani, dan Bukhari Muslim meriwayatkan dari jalan sahabat Nabi Khalid al-Juhani qala sallallahu alaihi wasallam, qala, dia berkata, sallalana Rasulullah sallallahu, suatu hari Rasulullah salat bersama kami, salat as-subhi bil Hudaybiyah. Rasulullah salat bersama kami mengerjakan salat subuh dan tempatnya adalah di Hudaybiyah, ketika mungkin terjadi peristiwa perjanjian Hudaybiyah, ala ithri sama'in kanat minal lail. Ya, Rasulullah salat subuh masih ada bekas-bekas turunnya air hujan yang turun tadi malam. Masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan terbuat daripada atap yang kita miliki sekarang, tapi hanyalah merupakan daun-daun kurma yang ditimpakan satu sama lain. Kalau hujan lebat, tampak pada tetesan-tetesan. Ya. Maka ketika Rasulullah salat subuh selepas perjanjian Hudaybiyah, Rasulullah melihat masih ada bekas-bekas sisa-sisa air hujan yang turun semalam. Ya, maka berkatalah Nabi SAW, ya, setelah salat, falamman sarafa, manakala selesai salat, aqbala 'alan nas. Nabi pun menghadapkan dirinya kepada manusia, qal, sambil beliau bersabda, hal tadruna madza qala rabbukum? Tahukah kalian Tuhan kalian itu berkata apa? Qalu, mereka berkata, Allah wa rasuluhu a'lam. Berkata para sahabat, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Qala, berkata Rasulullah, Tuhan kalian berfirman, asbaha min ibadi mu'min bi wa kafirun. Maka pada pagi hari ini ada hamba-hambaku yang beriman kepadaku, ada pula hamba-hambaku yang menjadi kafir denganku. فَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَ بِفَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِي. Yang berkata tadi malam itu hujan turun semua karena rahmat Allah, karena karunia-Nya, dia ada yang beriman denganku, dengan Allah. Kafir bil kaukab, mereka ingkari hujan tersebut turun disebabkan karena bintang-bintang. Wa amma man qala mutirna bi naw'i kadza wa kadza fadzalika kafirun bi wa mu'minun bil kaukab. Adapun yang mengatakan dicurahkan hujan tadi malam, kita kehujanan disebabkan karena bintang ini yang terbit, bintang ini yang tenggelam, maka inilah orang yang ingkar, kafir kepadaku, kafir kepada nikmatku, dan dia beriman dengan bintang-bintang. Subhanallah. Walahuma min hadits Ibnu Abbas ma'na, dan dalam riwayat Bukhari Muslim dari jalan Ibnu Abbas yang maknanya wa fihi, diantaranya dalamnya, qala ba'duhum, berkata sebagian mereka, laqad sadaqa naw'u kadza wa kadza. Sebagian daripada mereka berkata, benar bintang-bintang ini muncul, hujan pun turun. Benar hujan turun gara-gara bintang ini muncul, dia mencurahkan hujan. Fa anzalallahu hadhil ayah, maka Allah turunkanlah ayat, ya Allah Subhanahu wa taala, yang berbunyi, fala uqasimu bimawaqi'in nujum, sungguh aku bersumpah demi tempat-tempat bintang terbit dan tenggelam. Wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'azim. Sesungguhnya ini adalah merupakan sumpah kalau kalian tahu begitu agungnya. Innahu laqur'anun karim. Sesungguhnya dia adalah merupakan Quran yang mulia. Fi kitabim maknun, yang tertulis dalam kitab yang terjaga, la yamassuhu illal mutahharun, yang tidak boleh menyentuhnya kecuali makhluk-makhluk yang suci. Ya, tanzilun min rabbil alamin, yang diturunkan dari Tuhan semesta alam. Afa bihadzal hadithi antum mudhinun wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Apakah kalian dengan pembicaraan ini kalian tidak meyakininya, berpura-pura dengan menisbatkan wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Kalian menjadikan rezeki berupa hujan yang Allah turunkan kepada kalian menjadi sebuah kedustaan dengan menisbatkan hujan turun bukan karena Allah tapi karena bintang-bintang tersebut. Subhanallah.
Cuma ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari keterangan-keterangan yang kita sebutkan, ya, maka haramlah hukumnya. Bahkan kufur orang yang menisbatkan hujan turun disebabkan karena bintang-bintang. Hukumnya kufur. Kufur kepada nikmat Allah yang telah mencurahkan hujan kemudian disebabkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan alangkah banyaknya orang-orang hidup dengan kufur nikmat yang memberikan kepada kita rezeki Allah, yang memberikan kepada kita nikmat Allah, tapi kita sebutkan nikmat itu kita nisbatkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini hujan turun gara-gara pawang hujan si fulan yang mencurahkan hujan, yang memindahkan hujan kemari. Ini semuanya kekufuran. Kufur kepada nikmat Allah SWT. Kufur nikmat. Wallahu tabaraka ta'ala alam. Demikianlah kajian kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita kembalikan kepada pembawa acara kita. Tafadhal. Tafadhal akhi. Jazakumullah khairan, kami ucapkan pada Ustadz yang telah menyampaikan sesi materi kajian dari pembahasan Hasyiah Kitabut Tauhid, dari pembahasan anggapan hujan turun karena bintang. Baik Ustadz, kita beralih kepada sesi tanya jawab. Kami mengajak kembali pada Anda, pemirsa Hasan TV dimanapun Anda berada, untuk bergabung bersama kami, bertanya secara langsung bisa ke nomor 0811 900 7912. Dan bagi Anda yang ingin bertanya melalui pesan singkat ataupun WhatsApp, Anda bisa melayangkan pertanyaan Anda ke nomor 0811 900 7913. Kami harapkan pertanyaan Anda bisa disesuaikan dengan materi kajian kita pada pagi hari ini. Baik Ustadz, kita terima pertanyaan pertama dulu Ustadz dari penanya melalui pesan WhatsApp. Senang Ustadz, dari Ibu Dian di Bekasi. Ustadz izin bertanya, bagaimanakah hukum pawang hujan seperti yang sempat viral akhir-akhir ini? Lalu bagaimanakah menyikapi hujan yang benar ketika kita sedang ada hajat namun hujan turun? Karena bagi sebagian orang hujan seperti musibah atau hal yang tidak diharapkan. Mohon nasihat Ustadz, silakan Ustadz. Ya, bismillah, alhamdulillah, ba'du. Tentunya apa yang tersebar dan viral di media massa tentang adanya pawang hujan yang sakti, yang bisa mencegah hujan, yang bisa mengatur hujan semaunya, hujan lebat menjadi gerimis, kemudian menjadi kering, ini semuanya i'tiqad kufur. Meyakini hal ini disebabkan karena si fulanah tersebut kekufuran, mencemarkan akidahnya, membatalkan tauhidnya kepada Allah SWT, bukan perkara ringan. Na'udzubillah min dzalik. Makanya kita begitu pentingnya belajar akidah, belajar tauhid agar tak tersesat. Ya. Maka jangan ikut-ikutan dengan apa yang viral. Menganggap itu adalah merupakan hal yang benar, padahal bertentangan dengan nilai-nilai agama. Kemudian berikutnya kedua, manakala qadarullah kita buat acara hujan turun, katakan ini qadarullah, ketentuan Allah SWT, katakan sayyiban nafi'an, semoga hujan ini mendatangkan kebaikan. Jangan kita menggerutu, jangan kita mencela hujan, dilarang mencela hujan karena itu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang diajarkan bila engkau khawatir hujan ini bisa memudaratkan, mendatangkan bahaya, engkau berdoa kembali kepada yang menurunkan hujan Allah. Kau katakan Allahumma hawalaina wala alaina, Allah palingkan hujan ini dari kami, jangan tumpahkan kepada kami menjadi azab. Jadi intinya yang dibolehkan berdoa kepada Allah agar memindahkan hujan tersebut. Ya. Mengalihkan hujan tersebut, jangan menjadi bahaya. Itu yang boleh kita lakukan, tapi dilarang kita mencela hujan. Wallahu a'lam. Na'am. Ustaz atas jawabannya, semoga bisa difahami oleh penanya. Baik, kita beralih pertanyaan berikutnya Ustaz melalui pesan WhatsApp juga dari Ibnu Saimi di Cikarang. Ustaz, beliau bertanya, apakah bangga akan anak atau orang tua yang soleh Ustaz itu dibolehkan? Mohon nasihat Ustaz, silakan. Dengan orang tua, dengan harta, apapun tak boleh. Dalam Islam dilarang berbangga-bangga. Tapi hendaklah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan karunia-Nya, dengan ucapan alhamdulillah anak saya baik-baik, alhamdulillah anak saya selesai sarjananya, alhamdulillah anak saya selesai hafalan 30 juz, alhamdulillah orang tua saya begini. Itu yang boleh. Adapun berbangga-bangga orang tuaku hebat, anakku hebat, dilarang. Berbangga-bangga tak disukai orang. Ya, tapi pujilah Allah atas limpahan nikmatnya. Itu yang dibolehkan. Allah mengatakan, "Wa amma bi ni'mati rabbika fahadits." Adapun nikmat Tuhanmu yang diberikan kepadamu, tak mengapa engkau beritahukan. Dalam bentuk kesyukuran, bukan kebanggaan. Wallahu a'lam.